Halo semuanya, di video kita kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sintesis paracetamol dengan prinsip green chemistry melalui fenol. Dalam video ini terdapat 7 timeline yang harus kalian ikuti. Yang pertama, apa itu green chemistry? Yang kedua, apa itu paracetamol? Yang ketiga, kuis. Keempat, ada alat dan bahan. Kelima, ada langkah-langkah sintesis paracetamol. Keenam, apa hubungannya dengan green chemistry? Dan yang ketujuh adalah answer for the quiz. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu green chemistry. Green chemistry atau kimia hijau merupakan suatu desain produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan pembentukan zat yang berbahaya. Green chemistry merupakan bidang yang berfokus pada pencegahan polusi dan merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses, ataupun tahapan reaksi yang digunakan. Dalam green chemistry, terdapat 12 prinsip green chemistry. Yang pertama, prevention, atom economy, less hazardous chemical synthesis, designing safer chemical, safer solvents and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstock, reduced derivative, catalysis, design for degradation, real-time analysis for pollution prevention, dan inherently safe chemistry for accident prevention. Dalam sintesis paracetamol ini, salah satu prinsip green chemistry yang digunakan adalah katalisis. Tentunya kita harus mengetahui apa itu paracetamol. Paracetamol merupakan obat analgesik atau obat pereda nyeri. Tahu nggak sih kalau paracetamol punya nama lain, yaitu acetaminophen? Sebelum memulai praktikum, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, apakah fungsi asam klorida pada proses reduksi 4-nitrofenol? Kedua, apakah fungsi dari katalis? Ketiga, bagaimanakah mekanisme dari proses asetilasi dengan asetat anhidrat dari 4-aminofenol menjadi paracetamol? Berikut ini merupakan gambaran besar dari sintesis paracetamol. Terdapat 3 reaksi utama, yaitu nitrasi, reduksi, dan asetilasi. Dalam nitrasi, fenol dicampurkan dengan natrium nitrat dan asam sulfat menghasilkan 4-nitrofenol. Kemudian 4-nitrofenol direduksi dengan natrium borohidrat dan bantuan katalis yaitu natrium hidroksida menghasilkan 4-aminofenol. Kemudian 4-aminofenol diasetilasi menggunakan asetat anhidrat dan menghasilkan paracetamol yang ditunjukkan pada nomor 5. Berikut ini merupakan alat yang digunakan dalam praktikum sintesis paracetamol, yaitu labu leher 3 300 ml, baskom, termometer, magnetic stirrer, dropping funnel, corong Buchner, pompa vakum, Duran filtering flask, Erlenmeyer 300 ml, dan timbangan analitik. Berikut ini merupakan bahan yang digunakan dalam sintesis paracetamol, yaitu natrium sitrat, asam sulfat, fenol, natrium hidroksida, natrium borohidrat, aquades, palladium, asam klorida, natrium hidrogen karbonat, asetat anhidrat, dan es. Reaksi yang pertama yaitu nitrasi fenol. Langkah yang pertama, siapkan labu leher 3 dalam baskom berisi es dan termometer dimasukkan ke dalam salah satu leher pada labu leher 3. Langkah kedua, 15 gram natrium nitrat ditimbang dengan timbangan analitik, kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 3. Kemudian 40 ml aquades dimasukkan dan aduk dengan magnetic stirrer. Kemudian, langkah yang ketiga, 13,6 ml asam sulfat dimasukkan ke dalam campuran yang ada di dalam labu leher 3. Langkah yang keempat,
9,40 gram fenol ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan dijaga temperaturnya agar tidak melebihi 20 derajat Celcius. Langkah kelima, termometer diambil dan buang cairan supernatan. Kemudian, residu ditambahkan air sebanyak 25-30 ml. Langkah keenam, dropping funnel dipasangkan pada salah satu leher. Kemudian, campuran dipanaskan. Di saat yang bersamaan, air ditambahkan ke campuran melalui dropping funnel. Langkah ketujuh, distilasi dihentikan ketika sudah terlihat adanya produk. Kemudian langkah ke-8, hasil distilasi kemudian disaring menggunakan corong Buchner untuk menghasilkan produk kedua yaitu isomer 2-nitrofenol sebanyak 4,17 gram. Residu kemudian didinginkan dalam labu distilasi dan saring kembali dengan corong Buchner hingga menghasilkan 4-nitrofenol sebanyak 5,14 gram. Kemudian langkah yang ke-9, hasil kemudian direkristalisasi dengan 0,5 molar asam klorida. Reaksi selanjutnya yaitu reduksi 4-nitrofenol. Langkah pertama, 51,4 ml natrium hidroksida 1 molar diambil dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian langkah kedua, 2,88 gram natrium borohidrat ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer diikuti dengan 50 mg palladium. Langkah ketiga, Erlenmeyer yang berisi campuran tadi didinginkan dengan memasukkan Erlenmeyer ke dalam baskom berisi es hingga suhu berada di kisaran 13 derajat Celcius. Kemudian langkah keempat, 5,14 gram 4-nitrofenol ditambahkan ke dalam campuran. Pastikan ketika 4-nitrofenol ditambahkan, temperatur berada pada suhu antara 13-17 derajat Celcius. Kemudian langkah kelima, setelah semua bahan ditambahkan, campur bahan tersebut dengan bantuan magnetic stirrer selama 15 menit. Langkah keenam, sebanyak 87 ml asam klorida 2 molar dimasukkan ke dalam campuran untuk memberikan sifat asam pada campuran. Kemudian langkah ketujuh, saring campuran menggunakan corong Buchner untuk menghilangkan katalis dan sesuaikan filtratnya ke pH 7-8 dan dengan hati-hati natrium hidrogen karbonat ditambahkan sedikit. Kemudian langkah yang ke-8, endapan kemudian disaring dan ditambahkan air dingin agar menghasilkan 4 aminofenol sebanyak 2,98 gram setelah dikeringkan. Reaksi berikutnya yaitu asetilasi 4 aminofenol. Langkah pertama, 2,98 gram 4 aminofenol dan 100 ml air dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan diaduk cepat pada suhu ruangan. Langkah kedua, dalam lemari asam, 3,49 gram asetat anhidrat ditambahkan ke dalam campuran, kemudian diaduk dan dikocok perlahan hingga tercampur. Langkah ketiga, endapan akan terbentuk setelah 2 menit. Setelah 10 menit, padatan harus disaring di bawah penghisap, kemudian dicuci dengan sedikit air dingin dan dikeringkan. Produk dapat dimurnikan dengan kristalisasi dari air dan terdistilasi. Produk yang dihasilkan yaitu 2,47 gram paracetamol dengan yield 60%. Lalu, apa hubungannya dengan green chemistry? Seperti yang kita tahu, salah satu dari 12 prinsip green chemistry adalah katalisis, di mana katalisis berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi berjalan. Semakin cepat suatu reaksi berjalan, maka semakin efektif dan efisien reaksi tersebut berjalan. Dan semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin baik reaksi tersebut dilakukan. Contohnya seperti sintesis paracetamol tadi, menghasilkan yield 60% dan 40%-nya adalah limbah. Setelah melakukan sintesis paracetamol tadi, saatnya kita menjawab kuis yang sudah diberikan. Jawaban yang pertama, fungsi asam klorida adalah untuk memberikan sifat asam pada campuran yang nantinya memberikan produk 4 aminofenol. Kemudian untuk jawaban nomor 2, fungsi katalis adalah untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi dengan menurunkan energi aktivasi reaktan. Kemudian untuk jawaban nomor 3, berikut ini merupakan mekanisme dari proses asetilasi dengan asetat anhidrat dari 4 aminofenol menjadi paracetamol. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan.
Sekian dan terima kasih.